Hari ini aku sudah berada di kawasan Kabataş, yaitu salah satu pier alias pelabuhan mini di Istanbul. Dan kita akan nyebrang ke kota sebelah, yaitu Prince Island. Nah, sobat Round the World, kira-kira berapa jam ya dari Istanbul ke Prince Island? Dan kira-kira kayak gimana sih? Kenapa orang-orang tuh pada heboh banget pengen berlomba-lomba ke sana? Kita akan menghabiskan 2 episode di sana. Penasaran kan? Ayo jalan-jalan bersama kami. Let's go! Nah, sobat Round the World, sekarang kita sudah masuk ke iskelenya. Ini ada tulisan dari arah Kadıköy, Boğaz dekat Prince Island. Jadi kalau dalam bahasa Turki, Prince Island itu tuh malah Buyuk Ada alias pulau besar. Lucu ya emang, nggak ada kata-kata prince-nya sama sekali. Dan itu adalah salah satu pulau yang paling besar dari rangkaian 4 pulau. Jadi kayak semacam pulau seribunya Jakarta lah. Nah, ini adalah jadwalnya guys. Jadi dari Istanbul kita bisa ke Bursa, bisa ke kayak Prince Island. Nah, kita nanti akan ikut yang ini nih, 1935 atau yang 2035. Jadi sobat Round the World, kalau kita di scale alias pelabuhan mini dermaga itu ada apa namanya Beltur, jadi yang baru berumur. Nah, ini milik pemerintah dan harga kopinya gile. Tadi aku mau iftar pakai caramel latte, harganya tuh masih kayak zaman dulu. Nah, tadi aku beli 3 cikolata. Kalau tempat lain ini nggak mungkin, harganya 3 kali ini, 2-3 kali ini. Jadi jangan lupa ke Beltur milik pemerintah. Oke. Lihat nih sobat Around the World, kita sambil nunggu kapal itu bisa baca magazine free juga dari pemerintah tentang update ini loh, update Istanbul. Kira-kira di kota ini mau dibikin jembatan apa, mau ada proyek apa. Enaknya tinggal di Istanbul gitu, jadi semuanya lengkap. Terus kalau mau ke kota lain kayak ke Bursa, ke Yalova atau ke Bogor, tinggal naik randomly aja gitu, mau pakai kapal ini, mau pakai kapal swasta. Misalnya kayak kalau kita mau ke Bursa bisa naik kapal pemerintah atau kapal swasta, tapi beda harga itu sampai 2-3 kali. Aku mau kasih lihat ke teman-teman nih, kita sambil nunggu perahu datang. Istanbul ditutup salju, cakep banget dermaganya guys. Ini sampai di luar nih kayak begini nih. Terus sampai bapak-bapak itu harus Jadi ini di Galata Port ya guys. Dan Galata Port ini adalah kayak mall di samping dermaga. Udah mulai cair, sekarang kita akan berangkat. Yeay! Untuk berlayar dan naik outdoor karena musim dingin. Jadi kayaknya kita masuk aja kali ya, indoor. Let's go. Akhirnya bukan pesawat, ini apa sih, ini kapal kan? Perasaanku kayak di pesawat. Kita lepas layar. Jadi ini merupakan kapal yang punya negara, makanya tadi harganya cuma 20.000 aja untuk ke pulau sebelah, ke kota sebelah. Tapi kalau naik Ido yang swasta itu kayak 150 lira, berarti 75.000. Lumayan kan, jauh banget bedanya kalau kita berdua bertiga gitu. Dan ini enggak berdua sahabat, dan ini guys, ini yang paling penting. Aku kan kucing, aku butuh kehangatan. Lihat Istanbul.
hari dan alhamdulillah cuacanya sangat-sangat tenang. Gak sabar. Kita sobat Round the World ke Skulesi alias Menara Gadis yang sangat legendaris. Nah, berarti kita sudah melewati Uskudar nih. Tadi kita berangkat dari tepi Eropa dan kita sudah masuk di perairan Marmara Asia. Kita sambil cerita-cerita tentang ke Skulesi yang di belakang ya. Jadi ada dua versi kisah. Yang pertama, katanya raja itu bermimpi bahwa putrinya nanti saat besar akan meninggal digigit ular, sehingga raja ketakutan dan mengurung anaknya di menara ke Skulesi itu, menara gadis. Tapi malang tidak dapat ditolak. Saat sang anak gadis tumbuh dewasa, ia tetap mati digigit ular dari ular yang menyelinap masuk ke keranjang buah yang dibawa untuk gadis di menara itu. Lalu versi kedua adalah gadis yang tidak mau untuk dijodohkan dan ia memilih menikah dengan pujian hatinya sehingga akhirnya dikurung sama orang tuanya di menara itu. Terpantau ada Astoria Grande. Ini adalah kayak kapal private gitu. Siapa yang mau nikah di dalamnya? Kita transit dulu di Kadekoi, sobat Round the World, menjemput mereka yang juga pengen ke Prince Island. Di namanya Kenalada. Kenalada. Ada 4 kan pulaunya, 1, 2, 3, 4. Nah kita ke Buyukada. Yuhu. Yeay. Buyukada sebenarnya kalau di-translate jadi apa? Pulau besar ya? Pulau besar, Pulau tapi besar. sama mereka dibilang Prince Island. Around the world, yeah, kita udah sampai. Tada! Sampai kita sekarang kita sudah ada di Buyukada dan kita akan langsung ke hotel. Aku tadi pesan hotel murah meriah, harga 800 lira alias 400.000 aja. Wow, let's go. Aku gak sabar mau lihat karena reviewnya bagus banget. Penampakan hotel kita, Hotel Lady, dan ternyata ini adalah tempat dongus-dongus alias angkot Turki. Sepertinya kehidupan malam di sini sudah tutup, jadi bisa iktikaf di masjid dan bisa cari dinner. Ini di mana ya kita dinernya? Oke, kita review hotel kita dulu. Let's go. Buyukada ini dulu ternyata namanya Principos, pantesan dalam bahasa Inggris tetap disebut Prince Island, walaupun terjemahan Buyukada kan tadi adalah pulau besar. Jadi katanya ini dulu merupakan tempat pengasingan yang populer. Salah satunya adalah Putri Zoe dulu di Kekaisaran Bizantium itu pernah ditahan di sini juga. Nah, saat era Ottoman tempat ini berubah dari tadinya pengasingan para anggota keluarga kerajaan jadi tempat liburan elitnya Ottoman. Jadi saya kayak dibangun masjid akhirnya oleh Sultan Abdul Hamid II, kemudian dibangun villa-villa kayu dan berbagai fasilitas lainnya. Jadi unik juga ya, dari tempat penahanan bangsawan sampai tempat liburan favorit. Yeay, Sobat Round the World, sekarang kita sudah sampai di hotelnya. Jadi kita menjadikan di restoran milik pemilik hotelnya. Jadi pemilik hotelnya kita jalan dan kita dikasih chai gratis, free. Mari kita kepoin kamarnya. Ini kayak kos-kosan gitu ya, hotelnya tuh imut, ada gambar-gambar Turki dan khas orang Turki banget, semua serba bersih, clean, hygienic. Kita udah sampai. Ottoman. Dan inilah kamarnya, kira bagus nggak ya? Bagus. Oh, bersih banget guys. Dapat TV, ada bantuan. Dan yang paling penting, murah meriah dan higienis. Kita dapat
handuk dan sendal ala-ala. Dapat kulkas juga. Mari kita buka. Nyala kulkasnya. Coba kita intip apakah ada pemandangan. Oh, tempat ini micro LED tadi, micro LED Turki. Oke deh, tadi kata pemilik hotelnya biasanya ini tuh kayak 24 jam gitu. Tapi karena tadi tuh ada kayak badai salju, makanya banyak tempat yang tutup. Biasa sih nggak secepat itu tutupnya. Sekarang kita kan tadi belum iftar beneran. Ayo kita cari makanan berat dulu. Let's go. Restoran, terus pinggir pantai. Ini gelap. Kami belum menemukan apa yang kami mau untuk makan. Gimana kalau ujung-ujungnya kita makan fast food aja? Ada Alibaba restoran. Mungkin kita akan coba ke sana karena lumayan ramai. Let's go.